Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan wa salaman ala rasulillah. Selamat siang. Hari ini hari Jumat, tanggal 30 Januari 2026. Saya Dr. Ran kembali memberikan statement atau speak up terhadap beberapa isu-isu terkini yang menurut saya cukup menjadi perhatian publik dan viral. Untuk sebagai seorang praktisi hukum dan juga sebagai Direktur Eksekutif Icon Watch atau Indonesia Constitutional Watch yang saya dirikan sejak tahun 2013 yang lalu dan jejak digitalnya ramai diperbincangkan di media sosial. Saya ingin menanggapi, pertama, saya menyesalkan pernyataan dari Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio sebagai mantan Panglima TNI Republik Indonesia. Saya juga menyesalkan statement yang cukup keras, bahkan saya duga bernada provokatif. Ya, saya duga bernada provokatif oleh anggota DPR RI, Saudara Deddy Sitorus. Kedua orang ini, menurut saya, dalam statementnya sangat menuding, telah melakukan judgment yang menyebut bahwa satu, dalam hal ini Pak Gatot ya, dengan menyebut Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sebagai orang yang melawan kebijakan Presiden Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Yang kedua, dengan kata-kata sebutan bahwa Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI sebagai orang yang kurang ajar, dengan menyebut bahwa seolah-olah Pak Kapolri tidak komitmen dengan keinginan banyak pihak yang melakukan reformasi di tubuh Polri. Pak Gatot, saya mengamati Anda beberapa kali berstatement di dalam banyak hal. Dulu juga begitu. Ya. Ketika ada kasus terkait dengan Grip Jaya, saya jubirnya pada waktu itu. Juga Pak Gatot menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat tidak patut, tidak wajar, tidak etik, dan tidak kontributif. Nah, sekarang keluar lagi statement yang menurut saya sangat tidak mendidik, tidak edukatif, tidak substantif, tidak logik, dan tidak konstruktif, bahkan bernada, mohon maaf, diduga bernada provokatif dan sangat menyudutkan Pak Kapolri. Dan bisa dikatakan ada dugaan ini upaya untuk bagaimana mengadu domba antara Kapolri dengan Presiden. Pak Gatot, Anda itu mantan Panglima TNI. Dan Anda menjabat jadi Panglima TNI itu adalah di masa kepemimpinan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sebagai Ketua Umum kami Jokowi, Koalisi Masyarakat Indonesia Pendukung Jokowi, saya Razman Arif Nasution ingin menyatakan bahwa satu, sepatutnya Pak Gatot berterima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dan juga Pak Listio Sigit Prabowo ini adalah Kapolri yang sudah sangat banyak menghadapi tantangan
dan cobaan. Banyak orang dulu yang menduga bahwa Pak Kapolri sekarang ini diduga bermain satu di kasus Verdi Sambo, di kasus Teddy Minahasa, di kasus-kasus yang lain. Tapi satu persatu isu panas dimaksud, kondisional yang terjadi pada saat itu di tubuh Polri selesai dengan baik oleh Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Tentulah ini didukung oleh para pejabat utama Polri, Kapolda, Kapolres, Kapolres, dan jajaran terbawah. Karena mereka solid menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan visi misi Pak Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, Pak Gatot, tolong hentikan. Anda sebagai mantan Panglima TNI, maka posisi Anda adalah sebagai warga negara biasa. Sama dengan saya. Kita same level. Apakah dilarang menyampaikan pendapat? Sangat dibolehkan oleh undang-undang. Apakah dilarang mengkritik? Sangat tidak dilarang. Tapi yang menurut saya sebagai seorang mantan pejabat penting di tubuh Polri, di tubuh TNI, maka kata-kata kurang ajar dan menggambarkan bahwa seolah-olah Kapolri melawan dan tidak tunduk pada Presiden dengan kebijakan Kapolri, salah satu contoh membentuk tim reformasi Polri sebelum adanya surat keputusan Presiden menunjuk dan melantik tim percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli. Pak Gatot, saya melihat setiap ada kasus yang krusial yang bersenggolan dengan kepemimpinan negara, bahkan dengan kepemimpinan Polri dan juga Pak Jokowi, Anda selalu tampil di depan. Tapi ketika persoalan banjir bandang, ketika pilkada, isu berkembang, ada pemilihan langsung oleh rakyat, ada pemilihan melalui DPRD, Anda tidak bersuara sama sekali. Saya mau tanya, maksud Anda sekarang bicara ini untuk apa? Marilah kita membawa bangsa ini adem ayem. Sampaikan dengan saluran yang benar dan konstruktif. Dan TNI juga hari ini banyak yang harus dikritisi. Tapi Anda tidak lakukan kritisi itu. Dan bagi saya, Polri dan TNI tidak boleh terjadi gesekan. Karena kedua institusi ini diperlukan untuk pertahanan keamanan negara dengan teritorialnya, Polri dengan Kamtibmasnya, hukum, pelayanan, dan perlindungan kepada masyarakat. Begitu juga dengan saudara Deddy Sitorus. Saudara Deddy Sitorus, partai Anda adalah partai yang 2 kali mengusung Bapak Joko Widodo. Dan ketika Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo diajukan oleh Presiden Jokowi, dibawa ke DPR RI, dilakukan fit and proper test, dinyatakan bahwa layak menjadi Kapolri. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri selama ini, ya sebelum terjadi, kalau saya ibaratkan pisah ranjang dengan PDIP, PDIP itu fine-fine saja dengan Pak Jokowi. Kita bisa buktikan bagaimana PDIP itu mendapat jatah kursi menteri yang lain sangat banyak dibanding partai yang lain. Dan orang semua tahu bahwa Pak Jokowi itulah kader PDIP, tapi belakangan beliau dipecat. Maksud saya, tolong saudara Deddy Sitorus, Anda tidak usah terlalu berapi-api untuk seolah-olah Kapolri ini adalah orang jahat, orang yang takut di bawah kementerian. Bukan perkara takut atau tidak. Tapi menurut beliau tidak relevan. Karena banyaknya jumlah penduduk Indonesia 287 juta jiwa. Dengan polisi yang lebih kurang 450 sampai 460 ribu. Yang sangat tidak ideal. Dengan tugas yang besar itu menurut saya. Maka Pak Kapolri menganggap penting bahwa dia tetap di bawah Presiden. Agar semua kondisional objektif di lapangan dapat dilaporkan langsung kepada Presiden. Tanpa melalui kementerian. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk mereka menjadi prioritas penting di negara ini. Tidak. Nah, saya melihat sekarang ada banyak orang yang mencoba mengadu domba
Polri dengan TNI, Polri dengan Kejaksaan Agung. Saya dengar juga suara itu. Jadi saya berharap Pak Jaksa Agung, Pak ST Burhanuddin dan jajarannya, Panglima TNI, Pak Agus Subianto dan jajarannya, Pak Kapolri Listio Sigit Prabowo dan jajarannya, mari kita bersatu. Kita dukung visi misi hasta cita dari Bapak Prabowo Subianto demi Indonesia yang lebih baik. Karena itu saya, Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHG MA PhD, Advocate and Counsel at Law, Diran Law Firm, atau dari pengendang doktoran, sebagai Ketua Umum kami Jokowi, sebagai Direktur Eksekutif Icon Watch, Indonesia Constitutional Watch, di mata saya, apa yang dilakukan oleh Pak Listio Sigit Prabowo masih konstitusional. Dan kalau saudara-saudara, baik Pak Gatot Nurmantio maupun Deddy Sitorus atau siapapun, lakukanlah apa yang disebut dengan constitutional complaint. Tidak dengan membuat bahasa-bahasa yang bisa bias, bahkan diduga dapat memprovokasi masyarakat. Kita harus fokus pada program satu makanan gizi gratis, swasembada pangan, pertahanan keamanan, negara yang kurang, dunia yang kurang baik-baik saja. Board of Fish itu juga dikritik oleh banyak orang, bukan oleh Pak Gatot, bukan oleh Deddy Sitorus. Saya lihat itu belum. Tapi itu pun dipertanyakan banyak orang. Tentulah presiden punya kebijakan memandang dengan politik luar negeri Indonesia hari ini. Bagi saya, kondisi dunia yang kurang baik-baik saja, maka perlu kita dukung presiden untuk mengambil sikap yang tegas agar Indonesia aman di mata dunia. Yang kedua, mari kita dukung agar Kamtibmas, penegakan hukum, pelayanan kepada masyarakat, tugas Polri berjalan dengan baik. Mari kita dukung TNI agar mereka menjaga teritorial kebangsaan kita. Yang ketiga, Kejaksaan Agung. Mari kita dukung agar mereka juga membantu visi misi dan asta cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya Razman Arif Nasution akan pasang badan untuk kepentingan penegakan hukum yang benar, untuk kepentingan Polri, untuk kepentingan TNI, untuk kepentingan Kejaksaan dan Bapak Presiden. Karena saya ingin agar Indonesia baik-baik saja di tengah dunia yang kurang baik-baik saja. Demikian, terima kasih dari saya. Insya Allah, saya Razman Arif Nasution akan istiqamah pada satu sikap dan keyakinan saya bahwa Polri akan lebih baik di bawah Presiden. Dan Polri senantiasa tetap melakukan perubahan-perubahan, inovasi-inovasi, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan kalau ada Polri yang nakal, kita sudah tahu, Pak Kapolri tetap akan melakukan penindakan. Dan kita juga tahu bahwa banyak pejabat utama Polri, banyak orang-orang Polri mulai atas sampai bawah yang juga cinta perbaikan untuk Polri. Demikian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.